Halo semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Bernardini Tizeta Dianti Pandireswari atau bisa dipanggil Nadine dengan NIM 26050123120009 dari Oceanografi A. Di sini saya akan membuat video H+3 part 2 modul 4 gelombang. Nah, kita langsung aja. Di sini tuh udah ada tabel sheet fetch tabel 3 interpolasi sama tabel 4. Pertama-tama kita masukin tabel fetch ini dari Excel fetch yang ini, yang udah kita buat kemarin ya. Itu masukinnya dari cos A ke XI cos A. Tinggal di copy terus paste di sini. Nah, kalau udah, kita ke tabel 3. Nah, di sini tuh kita isi tanggal. Aku itu dapatnya musim timur, yaitu dari bulan Juni, Juli sampai Agustus. Jadi penulisan itu 6/1/2022. Oh ya, aku dapetnya tahun 2022 ya guys. Terus 6 ini bisa di drag aman. Oke, aman. Drag saja sampai tanggal 31 Agustus 2022. Ups, kebablasan. Oke, nah ini karena mereka tidak terpakai, jadi kita hapus saja ya guys. Oke, lalu kita masukkan waktu. Kita itu memakai 4 waktu dengan jarak 6 jam. Jadi mulai dari 00 terus 06:00 12:00 sama 18:00. Ini bisa di drag ke bawah. Oke, aman. Oke. Terus buat derajatnya itu kita ambil dari arah, yaitu dari Excel gabungan dari 3 bulan itu. Ini udah aku gabungin semua ya kemarin. Ini dari bulan 6, terus 7, terakhir 8 ya itu. Derajatnya kita ambil dari arah angin. Ini tinggal di Ctrl Shift panah bawah, terus kita copy, terus kita mana tadi? Nih, paste value. Lalu buat arah itu kita ambil dari mata angin. Ini kita Ctrl Shift bawah, panah bawah, copy. Salah mulu. Terus arah. Ini kita paste value. While not ini kita ambil dari kecepatan yang not. Shift bawah, copy, paste value. Buat yang ULMS itu kita ambil dari kecepatan yang meter per second.
ini, Ctrl Shift bawah, copy, paste value. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpolasi buat RL, buat mencari nilai RL. Nah, nilai ini tuh tinggal kita copy aja dari si mana sih, nih web ms. Ini kita Ctrl Shift bawah, copy, habis itu apa sih, sini B, paste value. Nah, kita pakainya itu di belakang koma 1 angka aja ya guys. Nah, buat yang ini kita bisa, sisanya kita bisa tambahin sendiri. Oke. Setelah itu kita bisa langsung mulai interpolasi. Nah, sebenarnya aku disclaimer, ini tuh Excel bekas praktikum kemarin, jadi aku kayak tinggal ngelanjutin aja sih sebenarnya. Jadi tapi aku bikin baru aja ya gitu. Itu disclaimer aja ya guys, kalau misal ada yang salfok dengan ini. Oke, kita langsung interpolasi. Jadi tadi itu aku udah hitung jarak, bukan tadi sih, pas praktikum aku udah hitung jarak X itu, gimana ya nunjukin ya, gini deh, X itu jarak antara 0 ini ke 5. Nah, jadi aku ngitungnya itu pakai kayak sesuai panjang penggaris. Jadi dari 0 ke 5 ini jarak 1,2 itu sekitar di sini. Nah, kalau udah itu kita titikin, terus kita tarik garis ke atas sampai kena garis ini, terus kita tarik ke samping. Nah, dapatnya itu 1,3 seperti itu. Yang garis warna merah, kalau nggak kelihatan ya udah. Terus buat nilai A itu batas bawah ini berarti 0, B nya itu batas atas ini berarti 5. Buat C nya itu batas bawahnya, kan tadi dapatnya di sekitar sini, dari tarik garis sini ke sini dapatnya di sekitar sini, berarti batas bawahnya itu 1,5, terus batas atasnya 2,0. Nah, kita lanjut ke interpolasi. Rumusnya itu sama dengan nilai C ditambah buka kurung nilai X dikurang nilai A tutup kurung dikali buka kurung nilai D dikurang nilai C tutup kurung dibagi buka kurung nilai D dikurang nilai C tutup kurung, enter. Aku memastikan benar salah. Bentar.
Oke, ada sedikit kesalahan rumus, harusnya seperti ini guys rumusnya. Mana lah, apa toh ya, harusnya seperti ini. Salah rumus. Jadi ini apa sih? Nah, ini tuh harusnya D2 atau nilai B, terus yang E2 ini harusnya C2 atau nilai A. Jadi seperti ini. Jadi nilai C ditambah nilai X dikurang nilai A dikali nilai D dikurang nilai C dibagi nilai B dikurang nilai A. Nah gitu guys. Ya kita lanjut lagi interpolasi yang bawahnya. Itu juga udah aku hitung pas praktikum. Jadi 2,8 itu ada di sekitar sini, dia dekat dengan 5. Terus kita tarik garis ke atas sini, lalu kita tarik ke samping sini, itu dapatnya 2,8. Kenapa 2,8? Jadi 2,8 itu jarak dari titik yang udah ditarik garis ke batas bawah. Terus kita lanjut nilai A nya karena dia masih di sini, jadi sama kayak yang nilai AB yang di atasnya, 0 sama 5. Nah buat nilai C nya, karena tadi kita dapat di antara ini, berarti batas bawahnya 1,0 sama batas atasnya 1,5. Terus kita interpolasi lagi sama dengan nilai sama dengan nilai C ditambah buka kurung nilai X dikurang nilai A tutup kurung dikali buka kurung nilai D dikurang nilai C tutup kurung dibagi buka kurung nilai D dikurang nilai A. Tutup kurung, enter. Benar kan ya? Oke. Nah ini kita lanjut interpolasi yang ketiga, yaitu 0,9. Di sini tuh aku mendapatkan yang mana jariku? Nih yang hijau. Dia ada di sekitar sini. Tuh kita tarik garis ke atas, ke samping, tuh kita dapat nilai sebesar 1,8. Batas bawahnya masih 0, batas atasnya 5, yang ini batas bawahnya 1,5 dan batas atasnya 2. Nah biar kita cepat, ini kita drag aja, drag ke bawah semua. Jadi kita boleh ya kak, biar cepat kayak gitu. Terus oh ya, biar cepat itu ada ada caranya, yaitu kita ngefilter ini di blok dulu, terus short and filter, terus filter. Nah ini nilai UL ini kita unchecklist, selectnya di unchecklist, terus kita pilih angka yang udah kita interpolasi, misal 1,2, kita oke.
Nah, ini bisa kita langsung drag ke bawah aja guys. Kocak, salah. Apa tuh? Salah. Nande. Nah, kita drag ke bawah supaya cepat, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang mana lagi tuh tadi, 2,8 kita select all-nya di unchecklist, terus kita cari 2,8. Oke. Nah, kita drag lagi, terus satu lagi itu 0,9. Kita drag oke. Kita balik select all, lalu kita lanjut interpolasi lagi. Nah, ini kan udah lumayan terbantu ya. Nah, kita lanjut interpolasi lagi guys. Sekarang saya harus menghitung manual karena belum saya lanjutin dari praktikum sebelumnya. Oke, jadi itunya 1, kita ukur pangkai penggaris 1 cm. Hasilnya adalah 1,1. Ini di 1,1. Terus berarti nilai A nya itu masih 0 dan batas atasnya 5. Terus nilai C nya berarti ini kita dapat masih di sini. Aduh, mana tuh? Ya, 1,5 ke 2. Batas bawahnya 1,5, batas atasnya 2. Enter. Oke. Kita lanjut interpolasi ke 6. 3,8. 3,8.
ini nilai X nya adalah 1,8. Kita oh ya, dia sudah berbeda ya guys. Jadi di sini mana tuh? Batas bawahnya 5, terus batas atasnya 10 ya. Jadi nilai A nya itu 5, nilai B nya 10. Nah, dia ada di batas bawahnya 1 sama 1,5. Mungkin kita bisa filter lagi guys. Kita filter ke yang 1. Oke. Filter ini aja kali ya, bisa nggak? Anjay. Oke. Ternyata ada yang lebih cepat. Sama tadi itu 3,8 ya. 3,8. Oke. Soal lagi. Ya. Nah, ini aku pause dulu, jadi nanti akan aku kasih tahu tiap progres. Oke guys, jadi aku akan menunjukkan 1/4 progresnya. Jadi sudah, ya masih dikit sih, tapi seperti ini, baru sampai ini. Buat grafiknya baru sampai seperti ini. Mana tuh? Mana? Mana sih? Iya, seperti itu. Baru segitu. Kita lanjut lagi. Oke, halo guys, kembali lagi. Jadi kita sudah sampai ya seperti ini. Yap, sedikit lagi, setengah jalan lagi guys. Dan untuk grafiknya seperti ini. Kita pause lagi. Aduh, nge-lag kameranya. Update guys, jadi aku sudah sampai ini masih kosong, tapi buah-buahnya sudah lumayan banyak terisi. Ya masih kosong beberapa, tapi sedikit lagi kita selesai. Dadah. Nah, grafiknya aku sudah mencapai ini. Wow, lihat ini guys. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, halo lagi guys, kita update kembali. Ini sudah kita interpolasi semuanya sebanyak 369 data. Ya, dadah, yay. Lalu buat grafiknya kita jadi seperti ini. Yap, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi guys. Kita
kita ke tabel 3. Terus nilai RL ini tinggal kita copy paste dari hasil interpolasi ini. Kita tinggal Ctrl Shift panah bawah, kita copy, lalu kita paste value. Oke, terus buat nilai UM per S nya itu gampang aja, itu sama dengan nilai RL dikali sama nilai UL. Kita enter, terus kita bisa drag, lalu nilai UM per S nya tuh rumusnya sama dengan 0,71 dikali buka kurung nilai UW dipangkatkan 2 dipangkatkan 1,23 ditutup kurung lalu enter. Ini bisa kita drag juga ke bawah. Lalu buat fetch-nya itu 200 km karena batas efektifnya itu kemarin sudah dibilang 200 km. Jadi fetch meternya itu berarti 20.000. Nah, ini bisa kita drag juga. Lalu kita lanjut ke nilai H0. Buat H0 itu rumusnya sama dengan 5,122 dikali buka kurung 10 pangkat minus 4 ditutup kurung dikali buka kurung 2 kali nilai UM/S ini dikali nilai fetch meter dipangkatkan 0,5 ditutup kurung 2 kali lalu enter. Lalu kita lanjut ke T0, ini bisa di drag. Kita ke T0, itu rumusnya sama dengan 6,238 dikali buka kurung 10 pangkat min 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali nilai UAM/S dikali fetch meter tutup kurung dipangkatkan 0,33 tutup kurung lalu enter. Oke. Ini bisa kita drag juga. Nah, kita pastiin dulu semuanya udah terisi. Oke. Lalu kita lanjut ke tabel 4 yaitu SMB yaitulah. Nah, buat nilai H0 sama T0 kan tadi udah kita cari, jadi tinggal kita konekin ini sama dengan H0 ini lalu enter, terus kita drag ke bawah. Kalau tidak mau dia bentar, ini juga dikonekin aja. T0 enter, kita drag. Dia tidak mau, yaudah kita manual aja. Kelewatan. Oke. Nah, setelah itu
itu kita ngesortir data H dan T dari nilai paling besar ke kecil. Ini tinggal kita blok, di copy, terus kita paste value di sini. Setelah itu H sort sama T sort ini kita filter, sort and filter, lalu pilih filter, terus kita ganti jadi sort largest to smallest. Nah, ini dua-duanya udah langsung keganti. Nah, buat yang 66 ini tuh bisa dihapus aja, karena kalau kata kakaknya itu ada error dari sananya gitu guys. Nah, kita cek lagi. Oke, ini hapus aja. Nah, buat nomornya itu kita ketik 1, 2, 3, 4, terus bisa langsung kita drag. Oke. Oh, ternyata ada 6 di sini guys. Oke, bentar. Oke, jadi buat nomorannya ini itu buat tentuin nilai A. Nilai A itu jumlah data yang kita punya. Jadi kalau aku sendiri itu jumlah datanya ada 217. Begitu guys. Nah, nilai 217-nya itu bisa kita kali dengan 33,3% ini udah ada dikasih sama kakaknya. Ini tinggal kita ganti angka depannya jadi data kita, jadi 217. Lalu di enter aja. Terus ini jangan lupa kita bulatkan. Oke. Setelah itu kita ambil nilai H dari data tertinggi. Maksudnya nilai HS itu jumlah data N dari data tertinggi. Nah, itu ada sebanyak 72. Jadi tergantung sama hasil masing-masing guys. Ini tinggal kita blok sampai 72. Oke, ini kita copy, terus paste di sini. Nah, seperti itu. Buat yang nilai T juga gitu, tinggal di blok sebanyak sejumlah 72 data dari yang terbesar ke yang terbesar itu 72 data. Sini copy, terus kita paste value. Oke, ini kenapa dia berubah ya? Kita ganti dulu warnanya guys. Oke. Nah, setelah itu kita buat kolom baru buat nilai HS sama TS-nya. Nah, kita langsung masukin aja rumusnya itu sama dengan sum buka kurung nilai HS ini kita drag semua ke bawah, terus kita tutup kurung. Di situ kita bagi sama nilai N yang ini.
lalu kita enter aja. Terus buat nilai TS juga sama dengan sum buka kurung nilai TS ini kita Ctrl Shift bawah, terus kita tutup kurung dibagi dengan nilai N, lalu bisa kita enter aja ya. Dengan begitu selesai deh guys, yay. Oke, jadi seperti ini hasil akhirnya. Kita mulai dari fetch, ya begitu, begini. Lalu interpolasinya seperti ini. Dan yang terakhir tabel 4 yaitu SMB. Jadi nilai S-nya segini dan TS-nya sekian. Oke deh. Jadi sekian tutorial modul 4 gelombang part 2, part terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Dadah.